Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, pagi hari ini sementara saya tidak membahas anggrek dulu. Pagi ini saya mau cari sayuran, sahabat. Di depan rumah saya ini selain anggrek, selain tanaman anggrek, saya juga menanam beberapa sayuran. Nah, keuntungan menanam sayuran ternyata banyak banget, memudahkan saya kalau mau nyayur, sahabat. Ini sahabat, saya punya bayam merah. Saya nanam bayam merah, bayam hijau, kemudian pakcoy atau sawi bentul tuh. Ini saya tanam di tanah. Sebagian saya juga menanam di bekas barang-barang bekas seperti bekas jiligen, bekas botol, ada juga beberapa di polybag. Wah, ini kangkung saya juga sudah seger-seger tuh. Tapi pagi ini saya mau menyayur pakcoy. Saya mau metik pakcoy karena pakcoy saya itu sudah istilahnya terlambat ya, sahabat. Seharusnya itu beberapa waktu yang lalu sudah dipanen. Pakcoy itu usia dari nanam sampai panen itu hanya butuh waktu 40 hari, sahabat. Tapi saya malah ini udah 2 bulan belum saya panen, dan hari ini saya mau masak pakcoy. Dimana pakcoy ini? Saya mau metik pakcoy yang ada di sini aja. Nah, ini udah banyak daun kuningnya ya, sahabat. Ini daun tuanya sudah pada menguning karena ini sudah terlewat masa panennya. Sahabat, ini kita petik yang banyak daun kuningnya dulu. Seharusnya ini dari kemarin loh, sahabat. Ini sudah banyak yang kuning karena istilahnya sudah tua. Usianya sudah lebih dari 40 hari ini. Sahabat-sahabat, ternyata menanam sayuran di lingkungan rumah kita sangat menguntungkan, sahabat. Kita bisa memenuhi kebutuhan sayur tanpa harus membeli. Kita juga bisa menjadikan sayur-sayur tersebut kalau kita bisa menanam banyak, bisa kita jual. Kan bisa menambah pendapatan keluarga. Nah, jadi sayurnya kita jual sebagian, bisa kita belikan ikan lauknya, bisa kita belikan tempe, kita bisa belikan tahu, seperti itu. Dan juga kita juga bisa belajar dari menanam sayur. Kita jadi tahu berapa hari toh sawi bentul ini bisa dipanen, berapa hari toh kangkung itu bisa dipetik, seperti itu, sahabat. Yang jelas, selain kita juga banyak keuntungan dengan menanam sayuran di lingkungan rumah kita, di lahan kita, walaupun lahannya sempit, kita bisa pakai barang-barang bekas. Kemudian kalau kita punya lahan atau punya tanah, sisa tanah pekarangan, maksudnya yang anggur, bisa kita tanami selain bunga juga sayuran. Kita banyak keuntungannya. Yang jelas kita juga bisa membuktikan ikut berpartisipasi dalam program ketahanan pangan, sahabat. Tuh, indah toh. Ini saya banyak banget, tapi saya mau nyayur sebagian saja. Nah, bagaimana saya menanam pakcoy atau sayuran ini?
berikut videonya ya. Tolong jangan di skip dulu, dan jangan lupa berikan subscribe untuk kami agar kami tambah semangat dalam membuat video. Sahabat-sahabat, untuk menanam pakcoy saya punya kebiasaan bijinya saya rendam terlebih dahulu sebelum disemai untuk memudahkan pembentukan kecambah. Jadi untuk memudahkan proses berkecambahnya biji pakcoy, maka saya melakukan perendaman. Ini saya sudah menyediakan air, kemudian ini biji pakcoynya saya merendam kadang-kadang sampai semalam, sahabat. Pagi-pagi baru saya semai. Nah, ini karena tempat menanamnya saya itu lahannya sedikit, media tanamnya sedikit, maka saya mau menanam juga hanya sedikit, sahabat. Ini untuk dalam satu bungkus ini saya gunakan untuk menanam sampai beberapa kali. Jadi nanti kalau sudah panen atau menjelang panen saya menyemai lagi, dan hanya sedikit karena kebutuhan penanaman ini hanya saya gunakan untuk kebutuhan saya sendiri. Sahabat-sahabat, wow, saya lupa sudah semalam lebih nih, lebih dari 24 jam ini saya merendam bibit pakcoy. Tuh sudah pada tumbuh, sudah pada pecah, sudah mau pada jadi sudah mau pada keluar tunas tuh. Ini mau segera saya semai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saya nyemainya sedikit-sedikit biar nanti kalau pas sudah tumbuh, sudah jadi tanaman itu biar nggak sulit untuk memisahkannya. Jadi ini sedikit-sedikit, nah, biar agak jarang ya. Kalau posisinya jarang-jarang, nanti pas kita mengadakan penjarangan untuk memisahkan atau memindah tanam ke tempat yang lain lebih mudah karena tidak nempel-nempel. Setelah disemai kita siram dulu, dan untuk menyiram tidak boleh dikocor pakai selang ya, sahabat. Kita harus menyiram pakai semprotan dan pelan-pelan, karena kalau terlalu kencang nanti bisa pada meletik, istilahnya meletik pada loncat kedorong air sih, seperti itu. Jadi ini nyiramnya pakai semprotan. Ini saya tutup dulu atasnya biar nggak kelihatan biji-bijinya, biar cepet tumbuh. Kemudian ini saya meletakkannya di bawah naungan paranet, atau kalau untuk sahabat-sahabat mungkin bisa diletakkan di tempat yang teduh. Pokoknya intinya harus di tempat yang teduh, kalau bisa yang tidak kena sinar matahari. Bahkan larangan dulu untuk kena sinar matahari. Nanti kalau sudah tumbuh baru wajib kita kenakan sinar matahari untuk mempercepat pertumbuhannya. Seperti itu. Nah, udah selesai, kita diamkan, kita tunggu beberapa hari, insya Allah nanti cepet tumbuh. Sahabat-sahabat, setelah usia semaian kira-kira 1 bulan, ini sudah sebesar ini, sahabat. Nah, untuk mendapatkan kualitas tanaman yang bagus, maka sebaiknya kita lakukan penjarangan. Jadi kita selain kualitas juga kuantitas. Kalau secara kuantitas ini banyak, memang lumayan ya, sahabat. Tapi nanti untuk kualitasnya, karena terlalu rengket ya istilahnya, karena terlalu himpit-himpitan sehingga berebutan makanan, sedangkan kita tahu media tanamnya hanya
jeligen. Ini kurang bagus, secara kualitas kurang baik, jadi nanti tanamannya tumbuh tidak maksimal. Hasilnya sayuran kita akan kerdil. Nah, sebaiknya untuk mengatasi hal ini kita lakukan penjarangan. Sahabat-sahabat, berdasarkan pengalaman menanam pada kemarin yang telah kita panen, itu satu jeligen ini saya isi sampai 6. Hasilnya berhimpit-himpitan dan tanaman kurang maksimal dalam pertumbuhannya, sehingga agak kecil. Pakcoy kita, sawi kita hasilnya agak kecil. Jadi ini saya sudah sepakat untuk menanam dalam satu media tanam ini mau saya isi 2 tanaman saja. Jadi maksimal 2 tanaman saja. Sahabat-sahabat, kapan panennya? Karena yang paling asik itu pas panen, sahabat. Panennya bahwa untuk pertumbuhan pakcoy dari tanam, maksudnya tanam setelah semai sampai panen, itu membutuhkan waktu antara 36 hari sampai 40 hari. Jadi ini nanti 36 hari atau paling lambat 40 hari sudah kita panen, sahabat. Jangan seperti kemarin saya sampai 2 bulan akhirnya kurang bagus seperti itu. Tuh sahabat-sahabat, saya masih mau melanjutkan untuk memisahkan untuk melakukan penanaman dalam satu media tanam ini. Ini saya menggunakan bekas jeligen ya. Ini mau saya isi 2, dan karena saya mau melanjutkan sampai di sini dulu. Tentunya selama pembuatan video dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya tunggu subscribe-nya, bila perlu di-share atau saya tunggu like dan komen-komennya. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.